Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang set operator. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya mau mengingatkan dulu bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai expression ya, atau tabel expression, dimana di pertemuan 2 terakhir kita sudah belajar tentang common table dan derived table. Nah, di mana derived table itu adalah tabel turunan, sedangkan common table adalah tabel umum ya, atau tabel utama. Nah, ini ada hubungannya dengan materi set operator kali ini. Apa sih set operator? Yang dimaksud dengan set operator di sini adalah mengembalikan baris yang berbeda nih ya, berbeda dengan membandingkan hasil dari dua query. Kita nanti bisa menggunakan klausa except atau intercept. Nah, apa sih except dan intercept itu? Bedanya begini, di set operator ketika kita menggunakan except itu kan kalau secara harfiah artinya pengecualian gitu ya. Jadi except ini mengembalikan baris yang berbeda dari query masukan kiri yang tidak dihasilkan oleh query masukan kanan. Nah loh, bingung dia kok ada kiri dan kanan nih. Jadi nanti akan ada dua query yang ketika kita nanti menuliskan klausanya itu query bagian atas dan bagian bawah, dimana di tengah-tengahnya nanti akan kita pisah dengan perintah except atau intercept ini. Nah, ini query kiri itu adalah yang bagian atas nanti. Nah, query kanan adalah yang di bagian bawah. Nah, khusus untuk yang except itu nanti akan mengembalikan baris yang berbeda dari query masukan kiri yang tidak dihasilkan di query masukan kanan gitu. Nah, berbeda dengan intercept. Intercept itu kalau dalam arti harfiahnya artinya memotong ya, memotong. Mungkin lebih tepatnya kayak irisan gitu ya. Nah, intercept ini dalam set operator adalah mengembalikan baris yang berbeda yang dihasilkan oleh operator query masukan kiri dan kanan. Jadi ada kiri dan kanan gitu ya, keduanya. Nah, untuk menggabungkan kumpulan hasil dari dua query kiri dan kanan tadi yang akan kita gunakan perintah atau klausa except atau intercept, itu ada aturan dasarnya, ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jumlah dan urutan kolom itu harus sama di semua query. Jadi ketika kita nanti pakai query kiri dan query kanan, keduanya jika kita menggunakan tabel yang berbeda, itu kolom yang dimaksud itu harus dengan urutan kolom yang sama, urutannya sama, jumlahnya juga harus sama gitu ya, walaupun mungkin namanya berbeda gitu ya. Nah, tipe datanya juga harus compatible. Nah, misalnya jumlahnya udah sama, urutannya sama, tapi ada tipe data yang nggak sama gitu ya. Misalnya ada kode barang yang satunya pakai alfanumerik mungkin gitu ya. Nah, yang satunya lagi mungkin menggunakan numerik seperti itu, kan berbeda. Nah, itu tidak bisa, jadi harus sama gitu ya. Oke, namun dari keduanya ini ya, itu harus dapat dibandingkan melalui konversi implisit gitu ya. Ketika tipe datanya berbeda gitu ya, aturan prioritas tipe data itu nanti akan menentukan tipe data yang dijalankan sebagai perbandingannya. Makanya jadi tipe data itu harus compatible gitu ya. Hasilnya didasarkan pada aturan yang sama untuk menggabungkan ekspresi ketika tipenya sama tetapi berbeda dalam presisi. Presisi itu bisa presisi atau skalanya atau panjangnya gitu ya. Yang penting tipe data sama, jumlah dan urutan sama. Untuk yang lainnya boleh nggak sama. Seperti maksudnya kayak gini, ada satu tabel, di situ ada kode barang.
yaitu di tabel produk misalnya. Terus ada tabel lain, tabel transaksi gitu ya. Tabel produk ini kan kode barang menjadi primary key kan, tentunya dia akan keluar satu kali untuk satu barang tertentu gitu ya, dan dia tidak mungkin keluar berkali-kali karena dia primary key. Ketika di tabel transaksi gitu ya, kode barang ini bisa keluar berkali-kali. Kenapa? Karena setiap transaksi bisa saja kode barang itu muncul berkali-kali gitu ya. Nah, yang seperti ini kan tentu beda rekodnya, beda berkali-kali muncul. Nah, ini boleh seperti ini. Yang tidak boleh, yang harus dipastikan itu adalah jumlah jumlah dan urutan kolomnya gitu ya. Nah, sekarang ada dua hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama tentang arguments ya. Arguments di sini ada query specification, kemudian ada query expression. Nah, ini merupakan spesifikasi query atau ekspresi query yang mengembalikan data untuk dibandingkan dengan data dari spesifik query atau ekspresi query lainnya. Definisi kolom yang merupakan bagian dari operasi except atau intercept itu tidak harus sama. Jadi kalau kita punya tabel yang mau kita bandingkan, itu definisinya boleh berbeda. Tetapi yang harus kita perhatikan hanya ini tadi ya. Nah, ini bagian kolom yang akan kita bandingkan gitu ya. Oke, untuk argumen except gitu ya, except ini nanti mengembalikan nilai yang berbeda apapun dari query yang tersisa dari operator except. Nah, nilai tersebut akan dikembalikan selama query yang tepat dan tidak mengembalikan nilai tersebut juga gitu ya. Berbeda dengan intercept, intercept ini mengembalikan nilai yang berbeda apapun yang dikembalikan oleh query baik di sisi kanan maupun sisi kiri operator intercept. Nah, sekarang pembahasan yang kedua setelah argumen adalah remix. Tipe data kolom yang dibandingkan dikembalikan oleh query kiri dan kanan menggunakan operator except dan intercept. Tipe ini dapat menyertakan tipe data karakter dengan susunan berbeda. Except dan intercept ini mengembalikan nama kolom kumpulan hasil yang sama dengan kolom yang dikembalikan oleh query di sisi kiri operator. Nah, nama kolom atau nama aliasnya dalam klausa order by itu harus merujuk pada kolom yang dikembalikan atau query di sisi kirinya. Nullability kolom manapun dalam kumpulan hasil yang dikembalikan oleh except atau intercept sama dengan nullability kolom terkait yang dikembalikan oleh query di sisi kiri operator. Nah, jika except atau intercept ini digunakan bersama dengan operator lain gitu ya, selain dua hal ini dalam sebuah ekspresi, maka ekspresi tersebut akan dievaluasi dalam konteks prioritas tiga hal berikut. Yang pertama, ekspresi dalam tanda kurung. Biasanya yang akan dieksekusi lebih dahulu adalah ekspresi yang berada di dalam tanda kurung. Nah, kalau tidak ada tanda kurungnya, maka yang akan diprioritaskan yang kedua adalah operator intercept. Jadi interceptnya dulu. Yang ketiga baru except dan union dievaluasi dari kiri ke kanan berdasarkan posisinya dalam ekspresi. Nah, teman-teman juga dapat menggunakan except dan intercept ini untuk membandingkan lebih dari dua kumpulan query. Jadi nggak harus dua query ya, bisa lebih dari dua. Ketika teman-teman ingin menggunakan atau membandingkan lebih dari dua hal yang berbeda gitu ya, dari dua query yang berbeda, lebih dari dua query yang berbeda. Konversi tipe data ditentukan dengan membandingkan dua query sekaligus dan mengikuti aturan evaluasi ekspresi yang disebutkan sebelumnya.
Nah, accept dan intercept ini tidak dapat digunakan dalam view definition terpartisi, terdistribusi. Ya, itu tidak bisa, gitu ya. Accept dan intercept ini dapat digunakan dalam query terdistribusi, tapi hanya dijalankan di server lokal aja gitu ya. Jadi tidak bisa dikirim ke server yang tertaut. Oleh karena itu, penggunaan accept dan intercept ini dalam query terdistribusi dapat mempengaruhi kinerja. Jadi teman-teman dapat memungkinkan menggunakan fast forward only dan kursor statis yang dikumpulkan hasil saat digunakan dengan operasi accept dan intercept. Dan juga memungkinkan kursor dinamis atau yang digerakkan oleh rangkaian tombol bersama dengan operasi accept dan intercept. Nah, ketika teman-teman melakukan hal ini, nanti kursor kumpulan hasil operasi akan diubah menjadi kursor statis, gitu ya. Oke, di sini ada contoh ya, contoh penggunaan operator intercept dan accept, gitu ya. Ini saya punya tabel produk ya, tabel produk di dalam database production. Nah, kemudian saya ingin menampilkan satu kolom yang kebetulan kolomnya namanya product ID. Berarti ini saya kan sedang menampilkan data master, gitu ya. Nih, di query pertama ini kita mengembalikan semua nilai dari tabel produk dalam database production untuk membanding. Rencananya akan saya bandingkan menggunakan intercept dan accept, gitu ya. Nah, karena ini adalah tabel master, kebetulan hasilnya akan mengembalikan record sebanyak 504 baris. Nah, gitu ya. Kemudian di query kedua ini saya mau menggunakan intercept, gitu. Di sini di query kedua ini mengembalikan nilai yang berbeda, gitu ya, intercept ya, berbeda. Apapun yang dikembalikan dari query di sisi kiri dan kanan operator intersect. Nah, tadi contoh pertama ketika saya menampilkan data produk menggunakan kolom product ID itu ada 504 baris kan. Nah, di sini saya akan membandingkan dengan perintah intercept. Intercept tadi kan adalah potongan atau union ya, bukan union, potongan atau irisan, gitu ya. Dengan apa? Dengan tabel yang saya punyai, yaitu tabel work order, sama-sama di dalam database production. Tetapi di dalam tabel work order ini saya juga punya kolom yang sama dengan produk ID, sama-sama namanya produk ID nih. Ini mau saya bandingkan ini. Kalau saya menggunakan perintah intercept berarti nanti akan menampilkan hasil potongan atau irisan. Nah, tadi kalau di tabel produk itu ada 504. Nah, karena saya menggunakan intercept maka dia akan muncul 238 baris yang dikembalikan. Karena ini hasil irisan atau hasil intercept antara produk ID yang ada di tabel produk dengan produk ID yang ada di tabel work order. Tuh ya, ini menggunakan intercept. Terus gimana caranya kalau kita menggunakan accept? Accept itu pengecualian, ya kan, kebalikan dari intercept, gitu ya. Kalau ini mengembalikan 238, kalau kita pakai accept bagaimana? Oke, kita lihat di slide berikut ini. Ini adalah query ketiga mengembalikan nilai berbeda apapun dari query kiri operator accept yang juga tidak ditemukan pada query kanan. Nah, di sini saya sama-sama di bagian kiri atau di query atas, di situ saya ingin menggunakan query dari tabel produk. Sama ya, bagian kanan atau bawah, di situ query-nya saya ngambil dari work order. Cuman nilai yang dikembalikan berbeda ya. Kalau yang tadi sebanyak 238,
Nah, yang di sini 266 itu kebalikannya. Karena di sini kita menggunakan isep. Nah, isep itu adalah kebalikan dari interset, atau ini adalah pengecualian seperti itu. Oke, gimana kalau misalnya ini kan isep nih pengecualian. Kalau misalnya saya balik gimana? Jadi yang kiri itu adalah bagian work ordernya dan yang kanan adalah produknya. Jadi query-nya saya pindah nih ya. Work order saya letakkan di bagian atas query-nya, sedangkan yang bagian produk saya letakkan di bawah, tetap menggunakan isep. Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi ya. Jadi di query keempat ini mengembalikan nilai yang berbeda apapun dari query kiri operator isep yang juga ditemukan pada query kanan. Jadi ini hasilnya akan mengembalikan tabelnya terbalik dari contoh yang sebelumnya gitu ya, karena ini tabelnya saya tukar gitu, yang di atas adalah work order, yang di bawah adalah produk, dan akhirnya hasilnya adalah mengembalikan data yang 0 baris gitu ya, tidak ada yang dikembalikan karena ini saya balik gitu. Karena kenapa? Karena tabel produk itu adalah tabel master, sedangkan work order bukan tabel master. Nah, mungkin biar nggak bingung, mari kita coba langsung ke SQL Server ya. Mari kita buka SQL Servernya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel yang sudah pernah kita punyai aja ya. Saya punya tabel di database UJMHS yang sudah pernah kita buat ya. Kita pakai itu saja. Oke, jangan lupa pertama sebelum kita menggunakan kita harus pakai perintah use ya. Oke, untuk mengingat-ingat ya, kita kan punya tabel master, yaitu tabel mahasiswa. Kita coba dulu ya, select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kita punya tabel mahasiswa sebanyak 9 record ya. Nah, ini karena saya menampilkan semua kolom. Baik, mari kita coba untuk menampilkan satu kolom aja, yaitu kolom NIM-nya saja. Tentunya tetap ya mengembalikan 9 record juga. Nah, ini mengembalikan 9 record. Nah, sekarang kita coba bagaimana sih jika kita menggunakan interset gitu ya. Di interset sama apa? Nah, di dalam database UJMHS ini nomor induk mahasiswa itu juga muncul di tabel transaksi, yaitu tabel nilai. Masih ingat ya? Kita coba dulu. Select bintang from nilai. Ya, saya coba dulu ya. Nah, di tabel nilai ini Nah, di tabel nilai ini di sini kita punya berapa baris? 25 baris ya. Dia mengembalikan 25 baris. Kita tampilkan NIM-nya saja, kan ini ada NIM ya. Tentu meskipun kita pakai NIM, tetap yang dikembalikan juga 25 baris. Ya kan? Di blok dulu, execute. Oke, ini mengembalikan 25 baris di tabel transaksi nilai. Nah, sekarang kita coba pakai interset ya. Interset tadi adalah irisan gitu ya. Kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kita coba ya menggunakan interset. Ini saya copy aja. Nah, ini titik koma yang di sini saya hilangkan. Di sini saya menggunakan interset. Nah, ini ya. Jadi saya interset dari tabel master mahasiswa dengan tabel transaksi nilai ya. Ini kira-kira mengembalikan berapa baris gitu kan. Interset tadi kan potongan ya, potongan atau irisan. Nah, mengembalikan 8 tabel. Jadi irisan dari tabel mahasiswa dengan tabel nilai menghasilkan
8 record gitu ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan intercept atau except ya. Ini kan intercept. Except itu berarti kebalikannya ya, pengecualian. Berarti kalau tadi kita punya 9 record di mahasiswa, kita intersect itu munculnya ada 8, berarti pengecualiannya dari 8 berapa? Dari 9 munculnya 8, pengecualiannya 1, tinggal 1 ya. Mestinya mengembalikan 1 baris atau 1 record. Kita coba menggunakan except, karena except adalah pengecualian. Kita coba execute. Nah, ada 1 baris. Ini pengecualian dari intercept, muncul 1 baris ya. Oke, sekarang saya mau balik except ini, saya tukar ya. Saya coba. Kalau tadi di contoh di slide tadi dia mengembalikan 0 row atau 0 record. Nah, apakah di sini sama? 0 record juga. Ini saya balik dulu ya. Di sini pakai nilai, yang bawah saya pakai mahasiswa. Nah, terus di sini tetap pakai except yang pengembalian tadi ya. Sorry. Except. Nah, kita coba ya. Kalau tadi 0, sama nggak ini 0? 0 ya, 0 row. Oke, baik, kita kembali ke slide lagi ya. Oke, teman-teman, di sini sudah saya masukkan hasil percobaan kita tadi, yaitu dengan menggunakan database uji MHS yang memang kita punyai, menampilkan data mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kita intercept dengan data tabel dinilai akan mengembalikan 8 row. Jadi dari 9 tinggal 8 setelah diintercept. Kemudian kalau kita menggunakan except kan kebalikannya, yaitu mengembalikan 1 row. Nah, ketika kita balik sisi kiri dan kanannya, tabel sisi kirinya itu tabel tabel transaksi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah tabel utamanya atau tabel master, maka dia akan mengembalikan 0 baris atau tidak ada baris yang dikembalikan. Mudah ya. Ini kita cuman belajar set operator, except dan intercept. Nah, karena tugasnya mudah, mari silahkan Anda kerjakan di pertemuan 12 ini. Silahkan coba 4 query tadi gitu ya. Coba di database Anda masing-masing yang sudah pernah dikerjakan di kuis pada beberapa minggu lalu ya, kayaknya bulan lalu ya. Silahkan dibuat. Pastinya ada tabel utama dan tabel transaksi yang memiliki kode yang sama. Dicoba nanti menghasilkan berapa baris, dicatat barisnya gitu ya. Nanti tugasnya saya tunggu hari ini jam 18 ya, karena sangat mudah. Oke, teman-teman, sekian dulu video ini, semoga dapat dipelajari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.